Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian melihat sekelilingnya apakah masih ada sampah atau tidak. Dipersilakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti lingkungan sekolahnya sudah bagus, sudah bersih. Silakan kalian bereskan kursi dan mejanya supaya pembelajaran kalian nyaman. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh KM. Berdoa dimulai. Duduk siap. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kita sudah ya, bersihnya sudah, kerapihannya sudah. Bapak mau menanyakan gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja? Ada yang sakit? Ya. Kabarnya hari ini alhamdulillah kalau baik semua. Sebelum itu Bapak akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Bentar, ya. Alfi Nuraila. Tetapi mungkin Bapak juga pengen tahu perasaan kalian hari ini pasti berbeda-beda. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada juga yang lagi marah-marah nih. Ya. Coba yang lagi sedih Bapak pengen tahu siapa saja nih. Kenapa kamu? Kucingnya meninggal ya. Makanya dengan teks berita ini kita harus mampu memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi dan bisa lebih mengetahui lagi informasi-informasi apa saja yang harus kita tahu. Yaitu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks berita secara sistematis, struktur dan kreatif melalui problem based learning atau PBL ya. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur sebuah teks ya, mampu mengidentifikasi unsur sebuah teks. Nah, Bapak akan bertanya apakah yang menjadi berita paling populer minggu banget ini? Minggu ya yang lagi viral lah, yang baru-baru saat ini. Apa? Banyaknya terjadi gempa di Kabupaten Bandung, Cimahi dan sekitarnya ya sekarang ini. Siapa lagi? Apa? Oh iya, sekarang ini lagi baru-barunya adalah tentang pilkada politik, pilgub ya, pemilihan bupati dan pemilihan gubernur dan wali kota. Kalian tahu tidak apa yang kalian ketahui tentang unsur berita? Saya Pak. Apa? Adik Simba. Singkatan dari apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, betul. Jadi unsur berita itu ada yang disebut dengan adik Simba. Ya, apa? Di mana? Apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Disingkat dengan adik Simba atau yang kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu 5W 1H. Ya. Kalau tidak ada adik Simba apa yang terjadi kira-kira? Ya Pak. Kenapa? Akibatnya informasi yang didapat tidak dapat mudah dipahami oleh para pendengar maupun para pembaca. Tuh. Tidak bisa dipahami oleh pendengar atau pembaca kalau tidak ada unsur adik Simba. Makanya adik Simba ini sangat penting.
Dan hari ini Bapak akan memutarkan video tentang teks berita, video dan teks ya. Kalian pahami, nanti kita tanya jawab diskusi. Buka ini. Informasi terkini ya kita sahabat jurnalis Kompas TV. Mustajab di Aceh Barat Aceh. Selamat siang Mustajab. Polisi sudah mengamankan terduga pelaku. Apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini? Ya, ada dan juga. Nah, itu tentang penyiraman air cabai di pondok pesantren. Sudah dapat adik simbanya? Sudah. Nah, selain video yang kalian amati, Bapak punya teks juga yang sama yang tadi beritanya. Tolong silakan dibaca ya. Sudah? Sudah ketemu unsur adi simbanya? Yang pertama apa? Satu orang. Siapa yang mau jawab ya? Santri yang disiram air cabai yang karena diketahuan merokok. Kedua adalah di mana? Pesantren daerah Aceh ya. Di mana terus? Kapan? Rabu lalu teh kapan? Dijelaskan nggak tanggal berapanya? Tidak dijelaskan. Harinya hari Rabu ya. Tahun 2024. Terus? Siapa? Santri namanya? Inisial? NN ya? Nah, terus siapa lagi selain santri? Terus pelakunya? Istri dari pemimpin pondok pesantren. Terus mengapa? Mengapa? Karena ketahuan merokok. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Terus apa ceritanya, isi berita tersebut? Ya, Pak. Ya. Awalnya santri tersebut ketahuan merokok. Kemudian mau dihukum. Awalnya disuruh makan cabai, tapi karena santri tidak pakai baju, jadi disiram oleh air cabai dari blender. Nah, dari blender dulu ya. Nah, kalau emang sudah paham, kemarin kita sudah membagi kelompok dengan sistem hasil dari diagnosa atau tes awal ya, sudah dibagi-bagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu silakan per kelompok berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dimulai dari sekarang. Ini dikerjakan kelompok 2. Kelompok 3. Coba infinite. Sudah semua? Sudah ketemu unsur dan struktur beritanya?
hasil dari pengamatan tersebut ya. Eh, untuk kelompok pertama mana? Silakan untuk kalau sudah beres kita langsung ke tahap presentasi. Nanti di tahap presentasi kelompok 1 akan mempresentasikannya. Lalu setelah mempresentasikannya ditanggapi oleh kelompok 2. Setelah ditanggapi oleh kelompok 2 ditanggapi kembali oleh kelompok 1. Dan seterusnya. Paham? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Takutnya belum ada yang paham? Cukup. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Yang keras ya suaranya. Mana kelompok 1? Silakan. Berdiri, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan diskusi tentang video pada masyarakat. Yang berjudul peristiwa gempa bumi. Sesuai dengan struktur teks berita, di bagian kepala ada gempa susulan yang terjadi di Kabupaten Bandung sejak Kamis 18 September 2024 sampai Kamis 19 September 2024 mengakibatkan banyak masyarakat di Kabupaten Bandung yang menjadi korban dalam peristiwa gempa bumi. Gempa ini terjadi disebabkan oleh karena pergerakan sesar dan selang. Menimbulkan 49 kilo. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menghindari gempa adalah dengan 2000 kilo. Dan di bagian umum terdapat gempa pada kemungkinan besar oleh sesar dan selang dengan kekuatan 4,9 kilo tertolong gempa dangkal dengan kedalaman 10 km sebanyak 29 susulan tersebut. Dan gempa yang guncangannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dari bagian ekor terdapat dengan adanya peristiwa gempa susulan ini banyak masyarakat yang mengalami kerugian dan kerusakan, mulai dari kerusakan pada lingkungan rumah, sejumlah fasilitas umum, Planata Humas PBD Jawa Barat Hadiran Kansas Mika memperkirakan kerugian akibat gempa ini mencapai 380 miliar. Dan ada di bagian unsur teks berita yaitu aliksi yang terdapat pada apa terjadi gempa susulan di Kabupaten Bandung dan di bagian siapa banyak para masyarakat di Kabupaten Bandung yang menjadi korban dan di mana di Kabupaten Bandung baru dan bagian kapan sejak Rabu 18 September 2020 dan di bagian mengapa adanya pergerakan sesar dan selang dan di bagian bagaimana gempa utama dengan kekuatan 4,9 magnitudo tersebut tergolong gempa dangkal dengan kedalaman 10 km sebanyak 29 km. Sekian dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah mempresentasikannya. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi hasil dari presentasi tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi jawaban dari kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi bersama saya sangat setuju dari jawaban kelompok 1 karena sesuai dengan apa yang tadi dia sudah Terima kasih atas kesabarannya, keserokan menerimanya, dan mempersiapkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sangat bagus dan presentasinya ya sesuai dengan unsur dan struktur berita ya. Untuk kelompok silakan selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 mana? Waalaikumsalam.
didasarkan oleh teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah dengan informasi yang telah Bapak sharekan. Judul dari di sini saya akan mempresentasikan struktur beritanya. Judul dari informasi yang tadi ialah gempa Bandung akibat sesar nasional. Di bagian kepala atau lab, isinya ialah terjadinya gempa bumi di Kabupaten Bandung Barat dengan kekuatan 4,9 magnitudo, kemudian tercatat sebanyak 29 gempa bumi susulan sejak Rabu 18 September sampai Kamis 19 September 2024. Gempa bumi ini disebabkan pergerakan sesar nasional dan kedalaman 10 km. Di bagian tubuh atau body, jadi isinya ialah data jumlah kerusakan bangunan bertambah menjadi 4.483 rumah dan 155 fasilitas publik. Selain itu juga ada 8 fasilitas kesehatan, 52 sekolah dan 75 tempat ibadah yang rusak. Itu tersebar di Kabupaten Bandung, Garut, dan Sumut. Adapun warga yang terdampak gempa ini mencapai lebih dari 21.000 orang, lalu 1 orang anak tewas dan 94 orang terluka. Di bagian ekor, ini terisi data Humas PPDD Jawa Barat hari yang dan Sastra mengimbau agar masyarakat menyerahkan mitigasi bencana mandiri untuk mengantisipasi gempa dangkal. Salah satunya upayanya ialah yang saya lakukan dengan berlindung di bawah meja kayu agar bagian kepala terlindungi. Sekian dari kelompok 2. Silakan, barusan kelompok 2 sudah mempresentasikannya. Lalu ditanggapi oleh kelompok 3 ya, hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini untuk membahas hasil presentasi kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Rafa Azza Sundamenik dari kelompok 3. Menurut saya, hasil presentasi kelompok 2 bagian body atau badan kurang detail atau kurang sempurna. Jadi, saya akan mempresentasikan bagian badan dari kelompok saya. Puluhan gempa susulan masih mengguncang Kabupaten Bandung yang mengalami gempa besar 4,9 magnitudo. Kerugiannya akibat gempa ini mencapai 380 miliar. Tercatat 29 gempa susulan. Akan tetapi, masyarakat hanya merasakan 4 kali gempa susulan sebanyak 21 orang yang terkena dampaknya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Kami kelompok 2 akan mengoreksi hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 3 menanggapi ya hasil dari diskusi dari kelompok 2. Aplaus dulu untuk semuanya di IPA 3 ya. Nah, silakan hasilnya kita kumpulkan barusan hasil dari presentasi tersebut. Ini. Silakan kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini. Kelompok 3. Coba Bapak pengen tahu per kelompoknya pengalaman apa saja setelah kalian mengerjakan teks tersebut atau berita tersebut. Pengalamannya gimana? Barusan kan kalian mengerjakan. Nah, pengalaman yang kalian dapat ketika mengerjakan seperti apa? Dari kelompok 1 dulu. Kita dapat mengenalkan struktur dari
Untuk kelompok 2 pengalamannya gimana? Sedikit-sedikit bermaaf karena lawannya terlalu memperhatikan, tetapi kita dengan sendiri ada di lagi kita dapat mengenai dengan mudah apabila unsur-unsurnya pun strukturnya pun Ya. Bapak akan mengevaluasi sedikit materi hari ini, yaitu tentang struktur dan unsur teks berita. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks berita adik simbah. Barusan kalian mengerjakan LKPD tentang unsur adik simbah, yaitu tentang apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya. Semua kalian sudah memasukkan semua ini di dalam sebuah struktur yang barusan dikerjakan? Sudah ya. Silakan siapa per kelompok untuk menyimpulkannya dari kelompok 1. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan menyimpulkan apa yang dipelajari dari teks berita. Kesimpulan dari teks berita pertama adalah berita merupakan suatu teks yang berisi informasi yang mana dengan efek tersebut berita dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca dan pendengar. Ya. Dalam teks berita ini ada unsur dan juga struktur. Pertama ada unsur. Nah, unsurnya ini dapat dipastikan menjadi adik simbah atau dalam bahasa Inggris riwayat satu yang mana A-nya itu apa, B-nya di mana, C-nya siapa, M-nya apa, dan B-nya itu bagaimana. Selain unsur ada juga struktur. Struktur ini dapat disajikan dalam bentuk piramida terbalik atau segitiga terbalik, yang mana bagian apa itu kepala, yang mana bagian kepala ini mengandung informasi yang paling penting atau mencakup isi itu sendiri. Yang keduanya yaitu bagian badan ini. Bagian badan ini juga mencakup isi namun lebih mendetail lagi dan mengandung informasi lainnya. Yang ketiga ada bagian ekor. Bagian ekor ini mencakup informasi lain yang tidak terlalu penting. Contohnya misalkan ketika terjadi gempa kita harus menghubungi bahwa tidak ada semacamnya. Nah itu tadi merupakan struktur dari teks berita. Dengan belajarnya struktur dan unsur dari teks berita, itu menjadi lebih mudah untuk menganalisis dan memahami satu berita. Itu menjadi tahu mana berita yang memang faktual dan juga mana berita yang lengkap dan tidak. Dan kesimpulan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 kita simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Juliati dari kelompok 2 akan menyimpulkan tentang pembelajaran teks berita. Pembelajaran teks berita mencakup beberapa poin, yaitu pertama teks berita. Teks berita adalah informasi tentang peristiwa terkini yang disusun secara objektif dan informatif. Nah, untuk memahami teks berita, kita harus memahami dulu tentang unsur, yaitu adik simbah. Adik simbah ini adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Dengan adik simbah, kita dapat memahami dan dapat mudah dipahami oleh para pembaca ataupun para pendengar. Lalu, teks berita pun mempunyai struktur, yaitu W ataupun kepala, bagi tubuh, dan T adalah ekor. Dengan adanya pembelajaran teks berita, dapat meningkatkan keterampilan membaca kritis dan menulis yang baik dan penting untuk memahami dan menyampaikan informasi dengan efektif dan mampu membedakan berita yang benar maupun yang tidak benar.
Sekian dari saya, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kesimpulan dari hari ini adalah unsur dan struktur teks berita adalah kita mampu mengetahui bahwa unsur dan struktur dalam teks berita di dalamnya sangat penting untuk menentukan informasi-informasi yang kita dapat. Ya. Oleh karena itu, dengan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian mampu menguasai teks berita, terutama di dalam sebuah unsur dan struktur. Dan hari ini, alhamdulillah, tujuan kita sudah terpenuhi, bahwa siswa mampu mengidentifikasi unsur dan siswa mampu mengidentifikasi struktur teks berita dengan model pembelajaran problem based learning atau yang disebut dengan PBL. Ya. Nah, itu kesimpulan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengembangkan tentang struktur dan unsur-unsur nanti di luar jam sekolah, bisa memahaminya lagi, dipelajarinya lagi ya. Lalu setelah itu Bapak akan meng-share link ke grup WA nanti, WhatsApp ya. Nanti dilihat untuk kalian isi tentang refleksi teks berita ya. Nanti isi oleh kalian. Setelah itu kita akan ketemu lagi di minggu selanjutnya, yaitu tentang kaidah-kaidah kebahasaan di teks berita ya. Berarti pertemuan selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Jadi bagaimana kita bisa kalimat apa saja, bahasa apa saja yang kita bisa masukkan ke dalam teks berita supaya berita tersebut bisa lebih sempurna lagi, baik untuk dilihat maupun untuk dibaca. Mudah-mudahan kalian setelah belajar tentang teks hari ini bisa mampu menelaah, melihat atau mengidentifikasi berita-berita, mana berita hoax, mana berita yang fakta atau faktual. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Disilakan berdoa oleh KM dan disiapkan dulu, dimatikan dulu laptopnya ya, dibereskan dulu buku-bukunya dan kembali di kursinya masing-masing. Cepat. Sudah rapi? Silakan KM untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum pelajaran berakhir, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan diberikan pembelajaran yang barokah dan bisa menjadikan ilmu kalian sebagai manfaat baik dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Silahkan nanti infokusnya dibereskan ya, ke kantor kan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.